Dulu gue pernah punya motor ya kan, karena gue memang lagi sibuk di tambang, gue taruh, gue jogorokin begitu, gue tutup ya kan. Begitu mau gue nyalain lagi, yang pertama gue lakukan adalah gue buang tangkinya tuh. Gue paling ketawa loh ngeliatin orang-orang ngisi bensin di mobil itu, mobilnya digoyang-goyang, didorong-dorong gitu kan. Kayaknya itu mobil seksi banget gitu kan, udah gitu dorong-dorongnya pakai pinggang gitu kan, lucu banget dia jadi begini-begini gitu kan. Mitos dan fakta membuat irit BBM mobil. Nah, ini kan masih korespon ke harga BBM yang mahal. Nah, saya akan bicarakan tentang hal-hal yang Anda sering dengar di lapangan dan teori di belakangnya. Kalau Anda punya pertanyaan lagi dan Anda punya mitos lagi, silahkan tulis di komen di bawah ini, kita akan bahas semua, oke? Karena ini kayaknya seru banget nih, ya kan? Satu, apa bensin bisa basi? Yes, bisa. Jadi gini loh, bensin basi itu koresponnya ke si aditifnya itu memisah dan bensinnya itu sendiri menguap. Bensin ketika basi itu Anda tahu ya, karena baunya bukan bau bensin dan ketika Anda pegang juga tidak seperti Anda pegang bensin yang sebenarnya. Nah, ini sering terjadi di mobil yang sering dijongkrokin nih. Dijongkrokin itu maksudnya didiamin dalam jangka waktu yang lama. Nah, memang idealnya ketika lu misalkan mau ninggalin mobil untuk jangka waktu yang lama, idealnya ya lu isi tangkinya sampai full. Kenapa? Ketika lu isi tangkinya sampai full itu, dia tidak ada udara di dalam tangki BBM-nya. Tidak ada udara itu menyebabkan tidak ada pengembunan atau kondensasi di dinding-dinding BBM-nya. Nih, kalau misalkan lu nggak percaya, lu taruh botol aqua nih, lu udah minum setengah ya kan, lu taruh botol aqua di dalam rumah, lu diemin aja deh 3-4 hari. Dia pasti ada kondensasi kan tuh di dindingnya kan. Nah, itulah yang terjadi juga sama di dalam tangki BBM mobil. Karena kenapa? Udara yang dia masukin itu kan udara di luar nih, dimana di Indonesia kelembapannya lebih dari 60%. Nah, butiran-butiran air itu ketika lu tambahin BBM, dia akan turun nih ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah dan dia akan tersedot lagi nih ke dalam engine. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi ketika lu mau ninggalin mobil ya kan, either lu kosongin tangkinya sekalian atau lu isi penuh sekalian. Kalau lu tinggalinnya cuma 3 minggu, 1 bulan, oke lah ya, lu isi penuh aja gitu loh. Dan bensin basi itu bukan sebulan bro, bensin basi itu setahun gitu loh. Jadi dulu gua pernah punya motor ya kan, karena gua memang lagi sibuk di tambang, gua taruh, gua jogorokin begitu, gua tutup ya kan. Begitu mau gua nyalain lagi, yang pertama gua lakukan adalah gue buang tangkinya tuh, isi BBM-nya sampai karburatornya gue buang semua. Karena begitu gue buang baru ketahuan tuh bensinnya baunya aneh gitu. Nah, memang itulah yang namanya bensin basi. Jadi bensin bisa basi ya guys, dan basinya tidak 1-2 bulan kok, tenang aja. Itu setahun lah ya kira-kira baru dia bisa basi. Itu dulu ya, kalau hari ini gue nggak tahu ya. Gue jarang sih ninggalin lagi sekarang. Goyang mobil saat isi bensin agar BBM terisi lebih banyak. Oke, kalau bensin no, kalau solar iya. Karena ketika lu isi solar itu berbusa. Nah, digoyang-goyang itu ceritanya dulu ketika lu goyang-goyang itu kita beranggapan bahwa si busa itu bisa pecah lah ya busanya sehingga lu isi bisa lebih banyak. Pada faktanya sih enggak sih ya. Itu busa tuh terlalu kecil, lu isi ya isi aja. Ketika dia kena tekanan dia juga pasti pecah sendiri ya kan. Kalau bensin, mobil bensin digoyang-goyang, gue juga nggak ngerti itu buat apa. Karena kenapa bensin itu ketika lu isi, lu kocok-kocok itu dia tidak berbusa. Kalau solar lu kocok-kocok berbusa, oke? Jadi itu nggak usah lagi dilakukan. Karena kalau dulu gue misalnya di Indonesia Timur, gue paling ketawa loh ngeliatin orang-orang ngisi bensin di mobil itu, mobilnya digoyang-goyang, didorong-dorong gitu kan. Kayaknya itu mobil seksi banget gitu kan. Udah gitu dorong-dorongnya pakai pinggang gitu kan, lucu banget dia jadi begini-begini gitu kan. Ya itu jangan dilakukan lagi lah ya, maksudnya itu nggak perlu lah gitu loh. 3, mengisi bensin di pagi hari biasanya lebih murah. Harga lebih murah apa enggak tergantung subsidi dari pemerintah dan harga minyak bumi di dunia. Jadi nggak ada hubungannya sih bro, lu isi mau pagi mau sore. Kalau katanya lebih kental di pagi hari karena malam dingin, enggak bro, karena mereka itu kalau lu tahu ya meterannya itu berdasarkan meter itu dia flow rate. Jadi dia menghitung benar-benar berapa liter yang keluar. Jadi sama aja gitu loh. Lu bilang lebih kental, enggak sih, lu kira susu kental manis gitu loh. Dan saat itu 1, 2, perusahaan petroleum kayak Pertamina itu jauh lebih pintar Pak daripada kita Pak. Kalau misalkan memang iya begitu, mereka udah untung duluan Pak dari situ Pak gitu loh. Jadi tenang aja, itu no ya. Mengisi BBM hingga tangki penuh lebih irit daripada sedikit-sedikit. Kalau menurut saya sih enggak sih, lebih buang waktu aja. Karena kalau misalkan lu isi sedikit-sedikit itu, ya 1, lu ngantri terus ya kan. 2, lebih buang-buang waktu aja sih. Kalau misalkan sedikit-sedikit lebih mahal, lebih iritnya sih enggak lah ya, sama aja. Balik lagi, meteran yang mereka gunakan adalah flow rate. Jadi berapa liter per menit gitu kan. Itulah meteran yang mereka gunakan, sehingga lu nggak usah takut deh. Enggak lah ya, nggak sampai sebegitunya gitu loh. Pemilihan oli mesin mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Yes. Jadi gini, kalau lu tahu ilmu oli, ya kan, ada oli mineral, ada semi sintetis, ada fully sintetis,
ada ester base oil. Nah, itu kalau lu tahu ilmu oli. Kenapa kok begini? Ya, satu, oli mineral adalah oli yang diproduksi oleh Indonesia, di mana Indonesia memproduksi oli mineral terbaik di dunia, ya kan? Cuman itu oli mineral hanya dipakai untuk mobil-mobil tua sebenarnya, dan udah nggak bisa lagi dipakai di mobil baru karena build atau bangun dari mesinnya nggak cocok, ya kan? Sehingga makanya mineral oil tidak pernah saya sarankan lagi. Tinggal sintetik sama semi sintetik. Sintetik sama semi sintetik sebenarnya sih 11-12 ya. Beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up jet di dokter mobil. Ini baru nendang. Maksudnya harganya semi sintetik akan lebih murah daripada fully sintetik, dimana kalau misalkan lu mau tahu, fully sintetik itu jauh lebih bagus daripada semi sintetik. Karena kalau fully sintetik itu ketika olinya menguap itu tidak menimbulkan residu apapun gitu loh. Itu satu. Dua, fully sintetik juga lebih terjaga viskositasnya ketika di kecepatan tinggi dan di temperatur tinggi. Karena makanya kenapa mereka beralih nih dari mineral ke fully sintetik, ya kan? Nah, dari fully sintetik juga masih ada lagi yang di atasnya namanya ester base oil. Ester base oil ini yang oli-oli yang biasanya kita pakai untuk racing, untuk mobil-mobil sports car, untuk mobil-mobil harian yang memang berasanya kepengen kenceng, di mana ester base oil ini memang walaupun viskositasnya sama ya, saya sih ngomong dulu nih, sama-sama 530 ya. Yang satu lu isi fully sintetik, yang kemudian yang satu lu isi ester base oil atau oli ester nih, itu perbedaan tarikannya jauh sekali. Jauh sekali. Karena kenapa? Ester base oil itu bener-bener olinya jauh lebih fluid, jauh lebih melapisi, dan jauh lebih encer sebenarnya. Encer tuh maksudnya dia itu dapat mempertahankan keencerannya ketika di temperatur tinggi gitu loh. Jadi oli ini emang bener-bener jauh lebih bagus. Harganya juga bener-bener jauh lebih mahal. Setahu saya oli ester base itu harganya berkisaran antara 390.000 sampai 490.000 per liter. Per liter ya, bukan per 4 liter, no. Seliternya itu segitu. Tapi jujur aja kalau memang Anda antusias mobil nih, Anda boleh deh cobain sekali-sekali gitu loh. Karena kenapa? Jangan ngambil kata-kata gua doang. Gua juga tahu oli ini itu begini begitu karena gua dari pabrik gitu kan. Gua mengerti di pabrik itu ada apa aja. Cuman bolehlah lu cobain lah, maksudnya satu kali aja gitu loh seumur hidup Anda bener-bener cobain oli ester yang bener, yang bagus itu seperti apa. Lu akan tahu sendiri perbedaannya. Gila loh, itu bener-bener gila. Jadi memang ada harga, ada barang satu, dan memang jenis oli esternya itu memang jauh lebih enteng untuk di mobil ketimbang oli biasa. Nah, untuk sistem pelumasannya gimana? Pelumasannya saya jamin jauh lebih bagus. Karena kenapa? Kalau mau tahu, sports car itu kebanyakan pakainya oli ester base. Karena kenapa? Mereka tidak bisa lagi pakai fully sintetik. Satu, tekanannya tinggi. Dua, temperaturnya tinggi. Sehingga mereka membutuhkan oli yang lebih bagus. Nah, kalau misalkan viskositas mempengaruhi efisiensi bahan bakar, iyalah ya, pastilah ya. Lu isi oli lebih encer, otomatis mobil lu lebih efisien kan, begitu kan. Lu isi oli lebih kental, otomatis mobil lu lebih berat sedikit. Nah, cuman lebih encer itu berarti mengurangi dari sisi bunyi ya. Otomatis si mesin akan bunyinya lebih kenceng. Kalau lebih kental, otomatis si mesin akan bunyi lebih rendah. Nah, cuman efisiensi BBM paling berasa 5%, bro. Gua nggak pernah ngitung efisiensi yang kita ngomong yang wajar ya, maksudnya dari 1040 ke 530 gitu ya misalnya ya. Bukan dari 020 ke 1050, enggak ya. Jadi saya ngomong yang wajar aja, itu paling bedanya 5% sih, bro. Jadi maksudnya nggak terlalu signifikan lah. 5% tuh juga susah menghitungnya, dapat 5 tuh susah, biasanya 3% lah ya. Nah, mengisi BBM tidak perlu sampai penuh. 1/4 kosong dipercaya mengurangi penguapan sehingga dapat menghemat BBM. No ya, mengisi BBM kalau bisa sih lu penuhin. Kenapa? Ya tanggung, bro, lu udah ngantri ya kan, kemudian ntar lu harus ngantri lagi untuk ngisi. Ya sebisa mungkin sih dipenuhin. Yang jelas ketika misalkan lu pakai mobil itu jangan sampai garis BBM-nya tuh turun di banget sampai nyala, itu jangan. Karena kenapa? Apalagi bensin ya, ada yang namanya pompa bensin. Pompa bensin itu didinginkan salah satunya dengan cara direndam di dalam bensinnya itu sendiri. Kalau si bensin itu
sampai E, berarti pompa bensin itu tidak terendam. Nah, ketika pompa bensin itu tidak terendam, dia akan cepat panas. Cepat panas berarti nanti cepat rusak. Itu satu. Dua, kalau lu biarin sampai E, biasanya ampas-ampas atau kotoran-kotoran yang ada di bawah tuh yang lu sedot tuh. Nah, itu juga nggak bagus ya. 7, posisi gigi netral saat isi bensin. Nggak ada hubungannya. Posisi gigi netral, mau matic, mau manual, itu tidak ada hubungannya sama pengisian bensin. Karena kenapa? Lu ngisi bensin tetap kok satu tangki yang lu isi. Ya kan, tidak ada hubungannya satu tangki yang isi sama posisi netral dan tidak gitu loh. Oke? Isi bensin beroktan tinggi bikin mobil lebih kencang. Lebih responsif, yes. Lebih kencang itu definisinya banyak kan. Kencang itu top speed kan. Kalau top speed itu balik lagi sih, faktornya banyak, bukan dari BBM doang. Kalau top speed biasanya faktornya dari 1 horsepower mobilnya, 2 olinya juga, 3 bannya, ya banyak lah ya, macam-macam lah ya. Kalau misalkan oktan lebih tinggi itu biasanya membuat mobil lebih responsif, tetapi mobil Anda juga menjadi jauh lebih panas daripada lu pakai bensin yang oktannya lebih rendah. Nah, lebih panas itu hati-hati ya. Jadi penguapan oli akan banyak, bisa jadi knocking juga. Nah, nomor 9, isi bensin sebelum habis akan mesin tidak rusak. Ini yang tadi saya ngomonginnya, koresponnya sih bukan mesinnya yang rusak, pompa bensinnya. Kalau solar juga, saya harap sih Anda hindari isi bensin sampai E. Kenapa? Ketika udara yang kesedot, itu agak repot gitu loh. Ketika lu isi solarnya, lu harus pompa-pompa dulu gitu kan, supaya solar itu masuk lagi, karena solar tidak boleh masuk angin. Mengisi bahan bakar saat malam hari dapat BBM lebih banyak? Enggak bro. Kalau mengisi bahan bakar saat malam hari dapat BBM lebih banyak, Pertamina nggak mungkin buka SPBU 24 jam. Mereka tidak bego, ya kan? Jadi tidak ada hubungannya isi BBM, karena balik lagi yang saya bilang, meterannya itu menghitung flow rate. Jadi berapa liter per menit ketika mereka keluarkan. Dan itu super akurat banget ya. Jadi Pertamina tidak bodoh, ya kan? Dia lebih pintar dari kita, sehingga tidak mungkin lu isi BBM malam hari itu dapat lebih banyak. Oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.